Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema ucapan syukur atas kasih karunia Allah, kesaksian Rasul Paulus. Rasul Paulus mengucap syukur dengan sangat mendalam atas kasih karunia keselamatan yang sudah dilimpahkan Tuhan Yesus kepadanya. Inilah teladan bagi kita supaya kita pun senantiasa mengucap syukur untuk kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan kita. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12-17 kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana Rasul Paulus mengucap syukur. Dia mengucapkan ucapan syukur dengan segenap hati, saudaraku, dengan secara mendalam atas kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah dilimpahkan kepadanya. Dan ini menjadi kesaksian bagi kita. Kebenaran yang pertama, saudara, Rasul Paulus mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah memilihnya. 1 Timotius 1 ayat 12 firman Tuhan berkata, "Aku mengucap syukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku," kata Paulus. Rasul Paulus, saudara, tidak mempunyai perasaan sedikit pun bahwa ia akan dipilih oleh Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus telah memilihnya, menyelamatkannya, bahkan memberkatinya, saudaraku, dan menganggap Paulus setia serta mempercayakan kepadanya pelayanan, saudaraku. Saat Paulus menyadari hal ini, bahwa Tuhan telah memilihnya, saudara, Paulus begitu bersyukur kepada Tuhan. Karena dia menyadari bahwa kehidupannya yang dahulu penuh dengan keburukan, kejahatan, penuh dengan dosa dan sedang menuju kepada kehancuran. Tetapi Tuhan Yesus memilihnya dan memberikan kepercayaan pelayanan kepadanya. Inilah anugerah, saudaraku. Dan Paulus menyadari hal itu sehingga, saudara, Rasul Paulus begitu bersyukur secara mendalam atas kasih Tuhan itu. Kebenaran yang kedua, saudaraku, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sangat mengasihaninya, saudaraku. Dalam 1 Timotius 1 ayat 13-14 firman Tuhan berkata, "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya," kata Paulus, telah dikasihi Tuhan Yesus. "Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan," yaitu di luar iman saat Paulus hidup dalam kejahatan itu, saudaraku. Kemudian Paulus berkata, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya. Dengan limpahnya kepadaku, kata Paulus, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus, Bapak Ibu, saudara-saudariku, begitu mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu mengasihinya. Padahal, saudara, dahulu dia adalah seorang penghujat, penganiaya. Dan dia berkata dia seorang yang ganas. Yang dalam kehidupan yang lama Paulus kacau balau, saudara. Dan Paulus menceritakan itu. Dan kalau kita belajar dari kisah para rasul, saudara, bahkan Paulus menjadi pembunuh, penjarah, menganiaya orang percaya. Saudaraku, ini kesaksian yang luar biasa. Mari, saudaraku, kita pun mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena sesungguhnya kita juga orang berdosa. Kita juga orang jahat. Kita juga orang yang harusnya, saudara, dihukum dalam neraka. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepada kita, saudara, kasih-Nya sehingga kita diselamatkan. Kita pun, saudara, mau mengucap syukur untuk hal ini. Dan kebenaran yang ketiga, Rasul Paulus mengucap syukur karena Tuhan Yesus melayakannya untuk menjadi saksinya. Haleluya. 1 Timotius 1 ayat 15-17 berkata, "Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang-orang yang paling berdosa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin, kata Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus mengucap syukur saudara karena Tuhan Yesus telah melayakkannya dan mengangkatnya menjadi saksinya. Rasul Paulus menganggap saudara bahwa dirinya diangkat atau dilayakkan itu saudara adalah suatu kehormatan. Untuk menjadi pemimpin dalam jemaat itu menjadi satu kehormatan. Paulus menyadari saudara bahwa dia diselamatkan dan dia diangkat untuk melayani dan menjadi saksi Tuhan Yesus adalah karena kasih karunia. Rasul Paulus menyadari saudara dia orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus telah menunjukkan kasihnya dan kesabarannya yang demikian besar kepada Paulus. Dan ini saudara menjadi contoh bagi mereka atau bagi kita saudara yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan hidup yang kekal. Mari saudaraku, kita pun mengucap syukur. Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan Yesus, sudah diselamatkan, kita yang sudah percaya dibaptiskan oleh Tuhan, mari juga kita melayani Tuhan saudara. Ini adalah anugerah. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kasih-Nya, untuk pengorbanannya di kayu salib yang sudah menebus dosa-dosa kita. Jadi inilah tiga kebenaran dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17, bagaimana Rasul Paulus mengucap syukur dengan segenap hati, dengan mendalam saudaraku akan kasih karunia yang sudah Tuhan Yesus limpahkan kepadanya. Yang pertama saudara, Rasul Paulus mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah memilihnya. Yang kedua, Rasul Paulus mengucap syukur karena Tuhan Yesus sangat mengasihaninya. Dan yang ketiga, Rasul Paulus mengucap syukur karena Tuhan Yesus melayakkan dia untuk menjadi saksinya. Mari saudaraku, kita pun mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus, menebus dosa-dosa kita dan melayakkan kita untuk melayaninya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Kesaksian Paulus, dia mengucap syukur secara luar biasa, secara mendalam, karena Engkau telah memilihnya, mengasihaninya, dan melayakkan dia untuk menjadi saksi-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami pun mengucap syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan, mengampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit terus saudara. Bunyikan loncengnya, berikan komen dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.